VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 11 Maret 2024 bersama saya Eva Masreva dan produser kami Jimmy Manan yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat-sehat ya. Ada yang udah mulai puasa atau belum? Atau masih nunggu pengumuman resmi pemerintah? Kami di sini juga begitu. Ada yang mulai puasa Senin ini katanya, tapi ada juga yang Selasa karena hilalnya belum kelihatan. Tapi yang penting apapun puasanya, mau Senin mau Selasa, yang penting tujuannya satu, menjadi lebih baik dan berharap kita dapat berkahnya ya. Nah, soal persiapan Ramadan di dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan Anda bisa simak nanti di laporan-laporan VOA, termasuk soal jadi sepanjang Undang-Undang DKI Jakartanya belum dirubah, maka status ibu kota masih melekat di DKI. Nah, itu tadi laporan tentang kontroversi status ibu kota Jakarta. Masih daerah khusus atau udah mantan? Udah nggak lagi. Juga jangan lewatkan laporan tentang pengiriman kapal Amerika ke Gaza untuk membangun sebuah dermaga terapung. Cannot have 30,000 more Palestinians dead as a consequence of going after. Kita tidak bisa membiarkan 30.000 orang Palestina tewas sebagai konsekuensi dari langkah Israel mengejar Hamas. And just a gentle reminder, siaran juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak berita dunia pagi ini. Para pejabat telah melihat hilal pada Minggu malam di Arab Saudi yang merupakan rumah bagi sejumlah situs paling suci dalam Islam yang menandai dimulainya bulan suci puasa Ramadan bagi sebagian dari 1,8 miliar muslim di seluruh dunia. Bulan suci di mana muslim berpuasa sehari penuh menandai sebuah periode refleksi religius, kebersamaan keluarga dan saling memberi di dunia muslim. Penampakan hilal pada Minggu malam berarti Senin adalah hari pertama untuk puasa. Televisi pemerintah Arab Saudi melaporkan bahwa otoritas setempat telah melihat hilal. Setelah itu, sejumlah negara Teluk Arab seperti Irak dan Suriah mengikuti pengumuman itu dan mengonfirmasi bahwa mereka juga akan memulai puasa pada Senin. Para pemimpin juga berbagi pesan-pesan untuk mengucapkan selamat atas dimulainya bulan puasa ini. Meski begitu, ada sejumlah negara di Asia Pasifik seperti Australia, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang akan memulai Ramadan pada Selasa setelah gagal untuk melihat hilal. Oman, negara yang berada di batas paling timur semenanjung Arab, mengeluarkan pengumuman yang sama bahwa Ramadan baru akan dimulai pada Selasa, begitu juga Yordania. Ratusan warga Tibet di pengasingan berpawai di jalanan kota New Delhi pada Minggu untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional Tibet ke-65 melawan Tiongkok. Lebih dari 300 pendemo berkumpul di dekat gedung parlemen India dan meneriakkan slogan-slogan seperti Tibet tidak pernah jadi bagian dari Tiongkok dan Tiongkok harus hengkang dari Tibet. Para pemrotes membawa bendera Tibet dan foto pemimpin spiritual mereka, Dalai Lama. Dalai Lama yang berusia 88 tahun telah menjadikan sebuah kota di perbukitan di India bernama Dharmasala sebagai markasnya sejak melarikan diri dari Tibet menyusul pemberontakan melawan pemerintah Tiongkok yang gagal pada 1959. India mengakui Tibet sebagai bagian dari Tiongkok meskipun negara itu menampung warga Tibet yang diasingkan. Dalai Lama menolak klaim Tiongkok bahwa dia adalah seorang separatis dan mengatakan bahwa dia hanya memperjuangkan status otonomi yang substantif dan perlindungan untuk budaya Buddha di warga Tibet. Pihak militer Amerika Serikat mengatakan pada Minggu bahwa mereka telah melakukan sebuah operasi di Haiti untuk memindahkan lewat udara personel non-esensial dari kedutaan Amerika di negara itu. Militer juga meningkatkan pengamanan di kedutaan saat negara di Karibia itu berada di bawah status darurat. Operasi ini menjadi petunjuk terbaru dari kesulitan yang dihadapi Haiti ketika kekerasan geng mengancam menjatuhkan pemerintahan dan memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka. Pengangkutan personel melalui udara ini masuk dan keluar dari kedutaan konsisten dengan praktik standar kami untuk peningkatan keamanan kedutaan di seluruh dunia dan tidak ada warga Haiti yang berada di dalam pesawat militer, kata Komando Selatan Militer Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan. Haiti memasuki status darurat hari Minggu pekan lalu setelah pertempuran meningkat ketika Perdana Menteri Ariel Henry berada di Nairobi, Kenya
untuk mengusahakan sebuah kesepakatan penyelenggaraan misi dukungan PBB yang telah lama tertunda. Kenya telah mengumumkan tahun lalu bahwa mereka akan memimpin pasukan perdamaian PBB, tetapi perselisihan hukum di dalam negeri selama berbulan-bulan telah menunda misi tersebut. Petugas kepolisian telah menangkap seorang pria yang menabrakkan sebuah mobil ke pintu gerbang Istana Buckingham di London pada akhir pekan. Otoritas mengatakan itu pada Minggu. Kepolisian Metropolitan mengatakan mobil itu menabrak gerbang dari kediaman kerajaan pada pukul 2.30 dini hari Sabtu. Tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut. Petugas bersenjata menangkap pria itu di lokasi atas dugaan menyebabkan perusakan kriminal dan pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit, kata pihak keamanan dalam sebuah pernyataan. Setelah sebuah pemeriksaan, dia kemudian ditahan di bawah Undang-Undang Kesehatan Mental, kata petugas. Dan pelaku kemudian dibebaskan dengan jaminan sementara penyelidikan dilanjutkan. Peristiwa ini tidak dilihat sebagai tindakan yang berhubungan dengan teror. Langkah-langkah keamanan di Istana Buckingham yang merupakan kediaman resmi keluarga kerajaan sangat ketat. Bangunan yang berada di pusat kota ini terus-menerus diawasi oleh petugas bersenjata. Istana ini telah mengalami sejumlah upaya pembobolan sebelumnya. Ya, itu tadi Nur Hadi Sucahyo dengan berita dunia pagi ini. Dan sekarang kita langsung ke laporan utama kita. Pemungutan suara ulang dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia hari ini 10 Maret dan kabarnya itu sudah merugikan negara miliaran rupiah. Kita simak laporan Gita Intan. Migrancare menemukan adanya pemborosan lebih dari 15,6 miliar rupiah dalam pemilu ulang di Kuala Lumpur, Malaysia yang dilangsungkan pada hari Minggu 10 Maret. Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migrancare, Trisna Dwi Yuni Aresta menyebut pemborosan itu berasal dari anggaran yang digunakan untuk pengiriman logistik surat suara via pos. Migrancare, kata Trisna, juga menemukan adanya penciutan daftar pemilih tetap atau DPT dalam pemilihan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur. DPT di Kuala Lumpur awalnya tercatat 491.152, namun kenyataannya DPT dalam PSU di Kuala Lumpur tersebut dilaporkan hanya mencapai 62.217 atau hanya 13,90% saja. Perlu diketahui, DPT di Kuala Lumpur ini merupakan DPT terbanyak pertama dibanding negara-negara lain. Kenapa ini kemudian menyusut? Jika kemarin berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Rahmat Bagja, ternyata yang berhasil dimutakhirkan datanya oleh KPU adalah sekitar 68.000 atau sekitar 16%. Namun kami juga punya pertanyaan yang sangat besar, kenapa penyusutan itu terjadi begitu banyak? Kalau memang berdasarkan dari data pemutakhiran, ada memang selisih yang cukup besar antara 68.000 dengan 62.000. Menurut pantauan VOA, jumlah WNI yang mencoblos ulang di Kuala Lumpur hingga saat TPS-TPS di World Trade Center ditutup pada hari Minggu 10 Maret tidak sebanyak pemungutan suara pada 14 Februari lalu. Trisna Dwi Yuni Aresta mengatakan ini dikarenakan sosialisasi perlunya pemungutan suara ulang tidak disampaikan secara meluas oleh penyelenggara pemilu. Hal senada disampaikan oleh Direktur Migrancare Wahyu Susilo. Saya juga menduga partisipasinya akan jauh menurun. Saya tadi sampling wawancara dengan beberapa pekerja yang satu kilang. Pertama menyatakan bahwa informasi mengenai KSK tanggal 9 itu dia jauh hari ada informasi mengenai KSK, dia sudah mengajukan izin ke perusahaan, jadi disetujui. Kalau kemudian nanti KSK-nya berubah tanggal 10, berarti dia akan izin lagi. Dan itu akan mengurangi upah mereka, sehingga kemudian dia memutuskan untuk tidak datang pada tanggal 10 ini. Pembina Perludem, Titi Anggraini, menyatakan kepastian hukum dan keadilan pemilu merupakan salah satu masalah besar bagi pemilu di luar negeri. Titi menyampaikan berbagai masalah kepastian hukum, terutama soal status pemilih dan pengelompokan pemilih yang dinilainya tidak pernah jelas dan tidak pernah tegas. Permasalahan selanjutnya dalam pemilu di Kuala Lumpur ini adalah terkait akurasi dan validitas data, serta kapasitas petugas pemilihan dan petugas pengawasan. Ditambahkannya, pemungutan suara ulang dalam pemilu kali ini menjadi pembuktian betapa lemahnya posisi pemilih ketika dihadapkan pada ketidakcakapan dan ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu yang dinilainya sama sekali tidak berintegritas dengan baik. Taruhannya adalah hak konstitusional pemilih yang tercederai, dan yang kedua, hak peserta pemilu untuk mendapatkan keadilan kompetisi juga tidak menjadi terpenuhi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Nah, siapa di antara teman-teman yang masih sebel dengan pernyataan beberapa pejabat minggu lalu bahwa katanya kita udah nggak lagi jadi ibu kota khusus di Jakarta. Jadi ada pakar yang mengatakan bahwa sepanjang Undang-Undang DKI Jakarta belum dirubah, maka sebenarnya status ibu kota masih melekat di DKI. Kita simak aja laporannya Fatiah dari Jakarta. Polemik menyangkut berakhir tidaknya status Jakarta sebagai ibu kota negara muncul setelah Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Supratman Andi Aktas menyatakan status daerah khusus ibu kota Jakarta telah berakhir pada 15 Februari 2024. Menurutnya, hal itu merupakan implikasi dari Undang-Undang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN yang telah diundangkan sejak Februari 2022. Dalam pasal 41 ayat 2 Undang-Undang IKN menyatakan paling lama 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah Minggu mengatakan, secara teoretik klausul masa waktu berlaku yang ditetapkan dalam undang-undang atau sunset clause hanya bisa diberlakukan dalam satu undang-undang saja. Jadi sepanjang Undang-Undang DKI Jakartanya belum dirubah, maka status ibu kota masih melekat di DKI. Menurut saya keliru kalau ada orang mengatakan bahwa status DKI sudah bukan sebagai ibu kota setelah 2 tahun itu. Karena 2 tahun itu bukanlah sunset clause, itu hanya digunakan untuk satu undang-undang. Tapi kalau mau digunakan di undang-undang lain, memerintahkan DPR dan pemerintah untuk membuat atau mengubah undang-undang tetapi deadline-nya tidak terpenuhi, tidak serta-merta kemudian menggugurkan keberlakuan Undang-Undang DKI Jakarta. Selain itu, ia menilai ada kekacauan dalam pembuatan undang-undang tersebut. Ia merujuk pada Undang-Undang IKN yang menyebut pemindahan ibu kota negara bisa dilakukan dengan landasan hukum keputusan Presiden. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dinyatakan pemindahan ibu kota negara dilakukan dengan basis hukum peraturan pemerintah. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara sedianya tidak dilakukan terburu-buru. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi menjelaskan pihaknya baru memperoleh penugasan dari rapat paripurna untuk segera membahas bersama pemerintah mengenai Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Rapat kerja dengan pemerintah pada 13 Maret itu untuk membahas kekhususan-kekhususan apa saja yang akan dimasukkan dalam RUU Daerah Khusus Jakarta. Memang secara de jure bahwa undang-undang ini harusnya sudah selesai pada tanggal 15 Februari yang lalu. Sudah disahkan karena Undang-Undang IKN itu mengamanatkan Undang-Undang DKI harus diubah 2 tahun pasca diberlakukannya Undang-Undang IKN. Namun lanjut Baidowi, dalam Undang-Undang IKN ada ketentuan lebih teknis yaitu ibu kota negara dipindahkan setelah keputusan Presiden diterbitkan. Sebelum ada keputusan Presiden yang menginstruksikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, maka Jakarta masih berstatus ibu kota negara. Dari Jakarta, Fatiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, pasukan pertahanan Israel merilis video perang kota di jalur Gaza yang disebut-sebut menunjukkan pasukan bertempur dari rumah ke rumah di kota Khan Yunis di jalur Gaza. VOA tidak dapat memverifikasi secara independen tanggal atau lokasi video itu. Namun video ini dirilis akhir pekan lalu setelah lebih dari 100 warga Palestina yang berebut bantuan kemanusiaan tewas ditembak tentara Israel di bagian utara Gaza. Para petugas kesehatan dan pekerja bantuan yang telah berada di Gaza mengatakan situasi di sana memang sangat mengerikan. Dr. Tahir Ahmad, dokter darurat Med Global, mengatakan kepada kantor berita Reuters, "They will tell you that the situation has deteriorated for a couple of reasons, and we're at the." Para petugas medis dan pekerja bantuan akan mengatakan bahwa situasinya telah semakin memburuk karena beberapa alasan. Dan kami berada di titik ini karena ada kemandekan. Dulu ada 3 pintu masuk ke jalur Gaza. Israel menguasai 2 di antaranya dan Mesir menguasai salah satunya. Sekarang hanya 1 dari 3 pintu masuk yang berfungsi, itu pun hanya sebagian. Untuk mengatasi blokade darat itu, mitra regional mulai menjatuhkan paket bantuan dari udara. Selama akhir pekan lalu yang juga sekaligus menjelang bulan suci Ramadan, Angkatan Udara Yordania menjatuhkan palet-palet berisi tepung, beras, susu formula bayi, dan air bersih ke wilayah Gaza. Langkah ini disusul oleh Angkatan Udara Amerika yang menjatuhkan lebih dari 88.000 paket bantuan yang dikatakan berisi hampir 53.000 makanan dan 23.000 botol air. Kini, rencana lain untuk mengirimkan bantuan ke Gaza telah dimulai. Angkatan Darat Amerika hari Minggu mengarahkan sebuah kapal dari Virginia ke Laut Tengah
yang membawa peralatan untuk membangun dermaga sementara di pesisir Gaza. Meskipun diperkirakan akan memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan hingga 60 hari sebelum dermaga terapung itu dapat beroperasi, dermaga ini kelak akan menjadi salah satu pangkalan untuk mengirim bantuan ke wilayah Palestina. PBB mengatakan 1/4 penduduk Gaza menghadapi kelaparan akut. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan hingga hari Minggu 10 Maret sedikitnya 31.000 warga Palestina meninggal akibat serangkaian serangan darat dan udara Israel. Lebih dari 71.000 lainnya luka-luka. Presiden Amerika Joe Biden terusik dengan laporan itu. Saat diwawancarai MSNBC Sabtu lalu, Biden mengatakan, Cannot have 30,000 more Palestinians dead as a consequence of going after. Kita tidak bisa membiarkan 30.000 orang Palestina tewas sebagai konsekuensi dari langkah Israel mengejar Hamas. Ada cara lain untuk menangani, untuk mencapai, untuk mengatasi trauma yang disebabkan oleh Hamas. Biden tidak menyebut adanya garis merah atau batas yang dapat dilewati Israel yang akan menghentikan dukungan Amerika terhadap sekutu dekatnya yang sedang menyatakan perang terhadap Hamas pasca serangan 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warga Israel. Namun seiring dimulainya bulan Ramadan, bagi lebih dari 71.000 warga Palestina yang terluka, bantuan melalui darat, laut, dan udara sedianya bisa datang jauh lebih cepat. Demikian laporan tim VOA.